Kita juga akhir-akhir ini dihebohkan ya dengan ada aksi pria ini membawa karung, Ya, ternyata isinya adalah mayat. betul. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan pekerja konveksi yang jenazahnya ditemukan di dalam karung di bahu jalan dan Mogot, Tangerang, Banten. Pada Jumat dini hari, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP di tempat korban dan pelaku bekerja ini di sebuah tempat konveksi di Jalan Masjid Darul Falah, Petukangan Utara, kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam olah TKP, polisi mengambil sampel darah yang tercecer di lokasi kejadian. Selain itu, polisi juga menemukan barang bukti utama berupa shock breaker motor dan sebilah pisau yang digunakan kuat. Diduga kuat digunakan oleh pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Selain menggali motif di balik aksi kejam pelaku, olah TKP dilakukan sebagai upaya polisi untuk melengkapi berkas perkara kasus pembunuhan ini. Selain membawa barang bukti pembunuhan dari lokasi kejadian, polisi juga menyita rekaman kamera CCTV di ruas Jalan dan Mogot, Batu Ceper, Tangerang yang menangkap momen ini saat pelaku membawa karung ternyata berisi jenazah korban. Iya. Kalau dilihat secara kasat mata ini kayak bawa paket gitu ya, kurir-kurir. Kan biasanya Ya, pakai karung, pakai gitu. karung. Ternyata isinya adalah mayat. Nah, pemirsa, tentunya untuk mengetahui ya bagaimana update dari kasus ini, karena sudah menggelar olah TKP, pemirsa, kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan AKBP Reonald Truli Sohumuntal Simanjuntak selaku Kasubit Penas Polda Metro Jaya. Selamat pagi Pak Reonald Simanjuntak. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Philip, selamat pagi Mbak Mala. Baik, Pak Reonald, kami ingin mengetahui bagaimana kemudian hasil dari penyelidikan polisi yang kemarin telah menggelar olah TKP. Apakah motif dari pelaku juga sudah diketahui oleh pihak kepolisian? Iya, dapat kami jelaskan kepada para pemirsa sekalian bahwa berawal dari laporan tindak pidana ditemukan adanya bungkusan yang dari karung yang ternyata setelah diperiksa adalah mayat dari seorang pria, dan di situ kita duga dari hasil pembunuhan, ya. Kemudian itu terjadi di Jalan Dan Mogot di Tangerang, Provinsi Banten. Dari situ, dari informasi masyarakat yang kami dapatkan, penyidik kemudian bekerja sama dengan penyidik di Reskrim khususnya Direktorat Subdit Jatanras dan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota itu bekerja sama, kemudian berhasil menemukan inisial korban dengan inisial AB atau alias A, dan melakukan pengembangan dan menemukan tersangka dengan inisial N, dan mereka berdua ini adalah rekan kerja di rumah bordir, Mas. Dan motif atau modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah motifnya adalah sebenarnya karena kesal dan dorongan kesulitan ekonomi. Jadi pelaku sengaja membenturkan atau memukul bagian kepala belakang, kemudian dengan alat bantu shock breaker, kemudian untuk mengambil sepeda motor dari korban. Lalu korban dibungkus dengan plastik dan 3 buah karung. Kemudian pelaku membawa korban dan akhirnya membuang korban atau meletakkan korban di daerah Jalan Dan Mogot di Tangerang, Provinsi Banten. Demikian, Mas. Ya, Pak Reonald, kita kan lihat di rekaman CCTV ini pelaku membawa korban dengan menggunakan sepeda motor di jalan raya. Pada hari keberapa ini, Pak, korban tersebut atau pelaku membawa mayat dalam karung itu? Apakah pada hari pembunuhan atau memang sudah berapa hari menyimpan dan akan membuangnya? Jadi gini, terjadi perencanaan itu sekira tanggal 20 April sekitar pukul 30
pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nah, di situ berawal dari pelaku ini bercerita dulu tentang masalahnya kepada korban, namun tidak ditanggapi. Dan memang beberapa kali pelaku bercerita kepada korban, memang kalau menurut keterangan dari pelaku, korban ini agak sedikit sombong atau cara bicaranya tinggi, sehingga pelaku kesal, dan karena motif ekonomi pelaku itu berkeinginan untuk menguasai motornya korban. Nah, dari situ muncul niat dan muncul rencana untuk bagaimana mengambil motor korban untuk dikuasai oleh pelaku. Nah, di situ yang bersangkutan mulai merencanakan, kemudian setelah memastikan bahwa korban ini sudah tidak bernyawa lagi, yang tadi saya sampaikan, membungkus dengan plastik dan karung, dan berhasil menguasai motor dan menemukan kunci motor tersebut. Akhirnya pelaku dibawa oleh korban mencari titik. Korban dibawa oleh pelaku mencari titik dan ditempatkan di daerah di Jalan Dan Mogot di Tangerang, Mbak. Dan di situ memang pada hari itu juga dan berdasarkan kecepatan informasi yang kami dapatkan dari masyarakat, maka pihak penyidik, kawan-kawan penyidik berhasil mengungkap kurang dari 24 jam. Demikian, Mbak. Baik. Pak Reonald, kami juga penasaran ketika pelaku ini melancarkan aksinya untuk membunuh korban, apakah ada saksi mata di tempat kejadian, dan sejauh ini sudah berapa saksi yang kemudian dimintai keterangan oleh pihak kepolisian? Jadi di rumah Hera Bordir itu hanya mereka berdua. Jadi pelaku memanfaatkan kelengahan dari korban yang pada saat itu sedang bekerja membordir suatu di rumah bordir tersebut. Jadi dari belakang pelaku memanfaatkan kelengahan korban, dari situlah rencananya atau aksinya dilakukan, Mas. Gitu loh. Dan kami dari pihak penyidik Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Umum, sudah berhasil dari 3 TKP itu berhasil mengamankan mulai dari pakaian korban pada saat itu, kemudian karung yang ditemukan di sekitar TKP, plastik, kemudian alat atau shopmaker yang digunakan untuk memukul korban, kemudian sepeda motor, dan ada 25 alat bukti lainnya lagi yang berhasil diamankan oleh penyidik, termasuk juga sampel darah yang ada di TKP. Demikian, Mas. Baik, Pak Reonald, mungkin sedikit saja terakhir ancaman hukumannya, mengingat ini kalau dari keterangan Pak Reonald tadi sudah direncanakan ya oleh pelaku untuk membunuh korban, ancamannya seperti apa? Ya, pada pelaku kita terapkan pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan, di mana ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara, Mas. Baik, terima kasih Pak AKBP Reonald Truli Sohumuntal Simanjuntak selaku Kasubdit Penas Polda Metro Jaya terkait update ya informasi kasus pembunuhan yang agak ngeri, bawa mayat di motor begitu ya. Dibawa-bawa, padahal rekan kerja sendiri. Ternyata motifnya tadi memang ingin menguasai harta benda korban dan juga sakit hati. Ya, baik, terima kasih. Selamat bertugas kembali, Bapak.